Halo Sobat Seno, kita jumpa lagi di kanal rumah kita. Kali ini kita ada tamu dari jauh nih, dari Pulau Dewata. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Eka, Om Swastiastu. Waalaikumsalam, Om Swastiastu. Oh, sehat ya? Sehat-sehat. Iya, izinkan mewakili Sobat Seno juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kemenangan hari ini akan membawa sukses untuk hari esok juga untuk kita semua ya. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Amin. Bali gimana? Aman? Cuaca bagus, cerah? Iya, lagi menjelang musim layang-layang. Oh, musim layang-layang berarti cerah ya? Kalau Cerah. cerah nggak bisa naikin layang-layang. Cerah. Ya, angin juga sudah mulai dari 16 sampai 24 knot, jadi asik untuk main layang-layang. Sampai ngukur angin nih Mbak Eka. Luar biasa. Saya malah takut masuk angin. Kita malah cari angin di pantai. Ini yang kita hadapi ini orang luar biasa nih. Orang yang binasa. Saya sendiri sampai bingung nih mau cari jati dirinya nih kemana nih. Coba bayangin, lulusan Udayana. Gitu ya Mbak Eka ya? Iya. Mantan ketua Senat. Ini kalau salah tolong dikoreksi dulu. Ini Eka yang saya kenal nih ya. Sibuk di basket dulu, betul ya? Ya. Juara 2 perisai diri kan? Ya. Se-Indonesia juga pernah jadi penyiar radio juga ya? Betul. Casanova Bali, ya? Prambosnya Bali. Jadi sibuknya luar biasa, kirain setelah lulus, setelah selesai kerja kantoran, ini enggak, nguprek macam-macam sampai akhirnya jadi punya namanya Dapur Eka. Wah, ini kalau kata dapur udah nggak jauh ya, itu ya Mbak Eka ya. Nah, itu gimana ceritanya? Apa yang menjadi trigger awalnya kok dari berbagai karir? Malah kan kalau nggak salah juga Mbak Eka sibuk pernah bikin film dokumenter, sekarang ada Dapur Eka juga. Apa yang jadi trigger awal? Kok jadi ke kuliner? Gini, jadi kan kalau teman-teman datang ke Bali, baik-baik itu teman-teman dari film, teman-teman dari olahraga ya, dari basket, kemudian ya banyak lah teman-teman puisi kalau ngumpul gitu, kita kan suka masak. Teman-teman gitu. puisi apa? Iya, sastra. Oh, wah, luar biasa. Olahraga juga, puisi juga. Pasti jiwanya. Kalau aku nari tercium lagi. Terusin. Oke, berawal dari sana, teman-teman datang, aku sering masak, terus mereka nggak percaya kalau aku bisa masak. Kebayang kan, Mas Eno kan? Iya, sampai tomboy begini gimana tuh? Nggak bisa mungkin ngulek-ngulek gitu. sambal. Jadi banyak yang nggak percaya, terus ketika datang aku mau dong diajarin, entah mereka checking atau cuma nggak percaya gitu, cuma pengen tahu gitu. Mau bisa masak apa bener apa enggak, Eka yang masak, jangan-jangan diragukan awalnya ya. Diragukan. Tomboy kok bisa masuk dapur gitu. Betul, kesasar kali ya. Udah gitu, terus begitu lihat, lama-lama kok mereka melihat mungkin sepertinya kok luas gitu di dapur, terorganize gitu ya, habis ini motong ini, seperti ini. Cepet lagi masaknya, kemudian habis itu kita makan. Begitu pulang, dia bilang, aku nggak percaya kalau kamu sebenarnya yang masak tadi. Terus yang kamu lihat tadi siapa di dapur? Nggak tahu, tapi Eka dalam wujud lain. Gitu. Iya, kalau aku yang diundang juga nggak percaya. Iya, oke, terus? Gitu, terus akhirnya ketika pulang balik mau ke daerah masing-masing, misalnya teman dari Jakarta datang, kemudian mereka pulang, aku mau dong dioleh-olehin buat sambal matah. Terus aku sering berpikir sambal matah itu kan gampang basi. Dulu pelan-pelan Kak, takutnya Sobat Seno nggak ngerti nih, kata matah tuh nggak terlalu familiar. Sambal matah. Matah itu artinya M-A-T-A-H ya, matah. Ya, matah. Matah itu artinya mentah. Bahasa Bali. Mentah itu bahasa Bali. Jadi itu fresh. Sambal itu biasanya berisi bawang merah yang diiris, cabai diiris, ada bahkan ada yang pakai serai ya. Kemudian di dalamnya itu ada terasi, ada garam dan minyak kelapa dan perasan jeruk lemau, jeruk sambal, bukan jeruk purut, jeruk limau. Jeruk limau. Jadi, ya, limau. Limau. Nano deh rasanya ya. Tapi enak banget. Kalau kecut dan segala macam tuh ya. Kecutnya sih nggak begitu terasa, tapi aromanya yang terasa. Nah, karena itu aku mulai berpikir gitu. Aku sering buat kirim, terus aku bilang nanti sampai di Jakarta atau di tempat tujuan langsung masuk kulkas ya gitu. Nanti kalau udah mau makan baru dicairin dulu, di defrost dulu sebentar, baru dimakan gitu.
Nah, lama-lama aku harus belajar bagaimana sehingga dia tuh tahan. Uji coba. Nah, karena sering banget, akhirnya teman-teman sering bilang, kalau aku cuma dikasih 1 botol, Mbak Eka, nggak cukup. Jadi aku bisa nggak aku mau bagiin buat saudara, misalnya buat 5, bawa 6 gitu. Itu Terus lama-lama dikemasnya mereka botol ya, bilang, botol oh, dalam botol botol. jar. Jadi tadinya aku menggunakan botol sele bekas. Apapun kemasannya, berapapun ukurannya aku pakai. Karena itu kan oleh-oleh ya. Jadi aku feel free aja gitu ya, mau ngasih gitu. Nah, lama-lama mereka kan mau ngasih oleh-oleh ke orang lain. Oh, iya betul. Tantanganku kemudian adalah kemasan. Botol kemasan. Uji cobanya banyak. Jadi kalau pakai botol kemasan yang plastik itu bereaksi. Bawang merahnya itu mudah bereaksi. Iya, senyawanya dengan plastik ya. Rasanya jadi beda tuh ya. Sampai gitu cepet basinya. Basi. Basi juga. Terus ketemulah aku formula itu 1,5 tahun aku mencoba mencari formula yang tepat. 1,5 tahun ya? Iya, dari bahan yang berkualitas, karena kalau minyak kelapanya tidak berkualitas dia gampang basi. Tengi, gampang tengi. Bau tengik ya. Kemudian garamnya juga kalau garam meja biasa, garam yang beriodium itu dia juga cepat bereaksi kepada bawang. Saya malah baru tahu tuh. Jadi saya pakainya itu garam tradisional, produksi petani garam di Kusambe. Jadi saya mencari Kusambe di daerah mana tuh? Kabupaten. Oh, Kelungkung ya. Di Kelungkung. Jadi hebat kalau nih. di dekat pelabuhan penyeberangan yang mau ke Nusa Penida, kalau yang di Kelungkung, nah itu di Banjarbias itu ada pelabuhan. Di dekat sana itu ada petani, ketua kelompok taninya. Jadi saya berkolaborasi dengan kelompok tani sana. Jadi selama itu kita mencari minyak kelapa yang bagus kualitasnya. Jadi sekarang saya sudah ketemu petani yang membuat itu anak muda, ya muda karena umurnya baru 30 sekian tahun, 40 lah ya, menjelang 40. Dia kembali bertani setelah tadinya membuka kios tani, buka toko dan sebagainya. Sekarang dia menjadi petani dan di sela-sela waktu sibuknya bertani dia membuat minyak kelapa. Nah, minyak kelapanya itu prosesnya bagus. Sempat juga saya dampingi dan memperbaiki sedikit prosesnya sehingga dia menjadi lebih bagus kualitasnya dan dia tahan sampai 2 tahun. Tapi keburu habis sama saya. Jadi yang saya uji coba itu saya beli 5 liter, kemudian saya simpan di botol-botol kaca. Saya amati tiap hari. Ada yang tiap hari, ada yang tiap minggu, ada yang tiap bulan. Jadi keburu habis 2 tahun dan itu belum tidak mengubah rasa, tidak mengubah warna, tidak mengubah aroma. 2 tahun. Keren dong ini. Jadi langsung ambilnya dari petani. Iya. Dari petani. Jadi garamnya juga dari petani. Nah, minyak kelapa dari petani juga. Secara nggak langsung hidupin petani juga dong ya? Iya dong, kita berpartner sama petani. Bangga dong dengan produksi petani kita sendiri. Ya, mudah-mudahan Sobat Senior juga ada petani juga yang mendengar ini nih, untuk melihat kanal ini ya. Boleh bangga kita sama petani Iya Bali. Dong, salut nih kita sama mereka juga. Karena effort mereka. Lalu selama 1,5 tahun itu saya juga menjadi formula bagaimana cara memotong bawang merahnya yang benar. Oh, motongnya aja juga ada teknik ya, ada metode khusus. Boleh dibocorin nggak? Boleh. Jadi gimana? kalau membuat bawang merah untuk sambal matah, sambal yang mentah, itu bawang merahnya melintang, jadi dia masih bulat-bulat. Melintang. Melintang. Kalau yang mau digoreng, bawang goreng gitu kan ada sambal Bali juga yang digoreng, sambal itu bawang merahnya itu dipotongnya membujur. Jadi dia masih memanjang. Oke, ternyata. Ada itu mempengaruhi karena itu ada kandungan air. Kandungan airnya akan lebih kecil kalau dia bulat-bulat, sehingga tidak gampang busuk, tidak gampang basi. Gitu. Jadi dari minyak kelapa, garamnya, bawangnya, cabenya juga saya milih. Cabai yang kayak apa nih? Cabenya kalau yang untuk rasa agak panas itu saya pakai cabai yang pedas maksudnya ya. Pedas dan panas karena ada rasa pedas tapi dia endingnya manis. Itu yang merah banget. Pedas dan panas. Ya, pedas dan panas. Jadi itu dengan standar kita yang yang biasa, yang sedang,
yang pedasnya sedang aja itu sudah kita pakai 1 jar itu 20 biji cabai. Cabai merah Jadi, nih ya? Cabai yang merah dari yang hijau, orange, tapi nggak ada yang merah, sampai orange saja. Warnanya orange. Itu diramu, dicampur. Hijau yang orange itu. Jadi diirisnya juga ketebalannya 2-3 mili kurang lebih. Sehingga enak waktu dinikmati. Nah, terasi aku berburu. Kemana-mana berburu terasi. Jadi, tapi terakhir terasi aku berlabuhnya itu di Pulau Selayar. Pulau Selayar? Ya, Sulawesi Selatan. Sampai sejauh itu? Iya. Kebetulan ada teman orang pegiat di media, kemudian juga ada pegiat di partai politik, kebetulan ketemu, sedang berkunjung dengan Bapak Bupati Selayar ke Bali pada saat itu. Dia bilang, Mbak Eka nanti coba deh rasain terasi, karena selama ini aku pakai terasi Lombok. Udah terkenal banget dan memang kualitasnya bagus. Tapi yang terakhir, akhirnya aku berlabuhnya di terasi Selayar. Ini yang lebih cocok dengan ramuan-ramuan yang lain tadi ya. Bawangnya, garamnya, kelapa. Terus cara nguleknya dan sebagainya, aromanya itu. Nah, dari perjalanan itu, kemudian aku mulai rebranding. Tadinya kan 2009 tuh udah mulai tuh. Nah, 2015 mulai rebranding dengan logo, dengan tagline, dan lain sebagainya. Kan belajar dari anak ekonomi kan harus ada rebranding. Iya benar, ini kan coba lulusan ekonomi jadi ahli kuliner, ngerti pertanian juga tadi kan. Iya, harus belajar. Sambal mata itu dikasih brand apa kalau boleh? Tagline-nya Dapur Eka. Dapur Eka ya, bukan hanya sambal matanya. Tagline-nya itu adalah sehat tanpa penyedap. Sehat tanpa penyedap. Oke. Jadi pokoknya dijamin tuh ya, nggak ada unsur kimiawinya ya. Enggak, jadi ada kimia, tetap kimia, tapi kimianya itu kimia nabati, asli bawaan. Kan garam itu ada unsur kimia. Ya kan, natrium klorida, ya kan? Itu kan kimia kan? Gitu. Kayak gitu. Mbak Eka ini bukan sarjana ekonomi kayak ini, teknik kimia kayaknya ini. Meleset juga dari pertanian juga. Itu pelajaran dari SMP. Oh iya. Oke. Iya, natrium klorida. Gitu. Oke. Iya. Jadi kalau ada orang bilang garamnya yang beriodium, nah di dalam garam sendiri itu sudah ada iodium, ada kalium, ada kalsium, ada natrium. Tapi dominannya adalah natrium klorida gitu. Jadi kandungan itu ada yang lainnya. Jadi jangan ditambah-tambahin lagi. Aku bukan kampanye ini enggak. Tapi menurut aku menghidupi petani garam tradisional. Betul. Yang sebenarnya kualitas utamanya justru lebih bagus diekspor ke Jepang, tidak dinikmati oleh orang kita, diekspor ke Jepang, ke Amerika dan sebagainya. Sedangkan kita sendiri menikmati yang kualitas berikutnya. Nah, itu kan jadi unfair. Bagaimana caranya kita sekarang menghidupi petani juga? Nah, nih Sobat Seno harus denger nih. Iya dong ya kan kita. Iya benar. Jadi nggak cuma ngomong basi doang, cintailah produk dalam negeri, beneran tapi nggak pakai gitu ya. Iya, ini kita pakai beneran. Iya. Nah, ini Eka sebelum jauh-jauh, mungkin Sobat Seno penasaran, kok bisa dapat ramuan yang pas? Referensinya dari mana? Dari ibu kali, dari Google, dari buku? Dari mana tuh? Benchmarknya dari mana nih? Dulu Mami pernah ngajarin. Mami ya? Mami. Pertama kali dari aku kecil kan yang pertama mengenalkan aku produk dapur itu adalah Mami. Mami yang pertama. Mami memang ibu rumah tangga banget ya? Iya, banget. Jadi temenin banget anak-anaknya gitu. Apalagi aku yang bandel kayak gini kan. Oh, nggak bandel. Dikit. Jadi Mami yang pertama kali mengenalkan. Kemudian kakek dan nenek ikut involve di dalamnya. Jadi setiap kali hari raya, kalau beliau pas ada di dapur, aku selalu ngerecokin kakek. Apalagi kalau hari raya Galungan gitu, penampan Galungan, aku biasanya akan duduk di samping kakekku sambil ngerayu. Sambil ngerayu apa? Terus sama kakekku biasanya gini, oke daripada ganggu, mungkin ya di benaknya kasih tugas, kupas bawang ya, kupas inilah, kupas itu. Jadi diberi tugas sehingga aku kan belajar banyak tuh seperti apa. Nah, dasar-dasar makanan dan bumbu itu aku diperkenalkan banyak oleh kakekku, ibuku, tanteku, kemudian ada uakku juga, dan ada tetangga juga. Ada tetangga terdekat di rumah
Mm-mm. itu kalau dia masak enak banget. Jadi nggak pakai takaran, nggak pakai apa, asal ceplok-ceplok gitu, enak banget. Nah, dari situ aku mengamati bahwa keyakinan kita kalau bumbu itu komplit, bumbu itu bagus, Ya. banyak, dan benar campurannya, pasti makanan itu akan terasa enak. Di situ kuncinya. Oke. Dan ini udah campuran budaya. Ini kan yang tadi Bantul Udah, dari udah. kakek, nenek. Iya. Mami kalau nggak salah Kediri ya? Enggak, Mami Oh, dari ya. Bali. Oh, Papi yang iya dari ya, Kediri. papi yang dari Kediri. Papi yang Kediri. Jadi ya campuran Kemudian, Bali juga, ada darah ya, Kediri, jadilah sambal matah gitu ya. iya banyak. Jadi Papi kan chef dulu kan di hotel. Jadi Iya, Papi itu sebagai tester. Beliau ingat itu aku sebagai di tester. Sanur ya. Iya di Hmm, Bali Beach. di Bali Beach. Heeh. Nah, ini hingga perjalanan sampai hari ini, Mm-mm. sudah kemana aja tuh sambal melalang buana? Eh, Isu-isu bisik-bisik tetangga katanya udah sampai Eropa sekarang. Kok Iya itu kan gitu? bisa hand carried biasanya dapat kiriman. Gimana tuh ceritanya? Ini, Jadi dulu ada hmm, kalau yang sampai keluar, yang ke Boston, yang ke California juga ada. oke. Itu karena mereka pas datang ke sini ada anak magang, anak dari University of Boston magang di Bali. Kemudian mereka harus membuat tugas tentang bagaimana pengolahan sampah di desa setempat. Nah, entah dari mana dapat infonya, kok anak itu langsung kontak ke aku, terus magang di aku. Waktu itu Eka Nah, sebagai apa? Kok dia bisa magang tempat Eka? Bostonnya bule nih, orang Bostonnya bule. boleh. Kok Jadi bisa magang di tempatnya Eka tuh? Heli namanya Heli. Hmm. Si Heli ini, aku nggak tahu dapat rekomendasi aku dari mana, nama aku, tapi terus dia mau magang di sini karena kebetulan aku sedang membina anak-anak pelajar di Kota Denpasar yang tergabung di Akademinya Denpasar Documentary Film Festival. Oh, dalam konteks film. Mereka dalam Iya. kapasitas dalam konteks film. Karena Oke. tugas anak-anak saat itu adalah bagaimana pengelolaan sampah di Kota Denpasar. Saat itu tugasnya. Mendampingi mereka buat film, terus menemani mereka ke bank sampah, mengenalkan mereka kepada para pemulung, ke TPA, dan lain sebagainya. Nah, mungkin mereka mendengar itu menugaskan si Heli untuk magang di aku. Nah, syaratnya itu lumayan berat pada saat itu. Ini sedikit ya untuk introduksi aja, bahwa dia tidak boleh berbahasa Inggris. Jadi dia Saya tidak dipaksa boleh untuk berbahasa Inggris berbahasa Indonesia atau Bali? Bahasa Iya, Indonesia. berbahasa Indonesia. Okay. Bahasa Indonesia. Kemudian di hari Sabtu dan Minggu aku harus ngajarin dia berbahasa Bali. Luar biasa, keras tuh ya. Dan itu dari kampusnya. Tantangannya dari kampusnya. Dari kampusnya, dan itu nanti laporannya langsung. Jadi kampus akan kontak kita, komunikasi, nanti kampus akan ngecek itu apa materi yang udah diberikan, setelah itu baru dia cek mahasiswanya. Oke. Nah, dia magang di aku, terus aku nggak boleh ngasih makanan Eropa atau Western, harus makanan khas Indonesia. Pokoknya Indonesian kalau food, bisa makanan Bali. Bali. Nah, aku kenalkanlah dia pada sambal matah. Sambal matah, terus dia buat sendiri. Aku ngajarin karena dia suka, dia buat sendiri. Nah, terus akhirnya pulang bawa oleh-oleh sambal matah. Oh, jadi dari situlah bermula. Dari situ bermula kemana-mana. Jadi teman-teman ada teman dari Inggris, dari Jerman, kemudian dari Prancis, kemudian dari Belanda juga bawa. Jadi ini Sobat Seno nanti jangan kaget kalau teman-teman main ke Boston terus beli ayam yang cepat saji di sana, sambalnya sambal matah. Belum, kalau dikirim jual bebas belum kayaknya deh, karena belum sanggup untuk ngurus ininya BP POM-nya gitu. Iya, tapi kalau untuk yang lokal sendiri, Eka pelanggannya atau usernya ini apa banyakan? Rumah makan atau? Enggak, personal. Personal ya. Personal. Dan nggak ada rencana untuk masuk ke rumah makan gitu, restoran-restoran? Enggak, karena kan sambal matah itu sebaiknya fresh. Misalnya mereka mau, misalnya ada pemesanan dari Jakarta, gitu. Katakanlah Jakarta ya. Jakarta itu dia mau diterima misalnya tanggal 4 Mei kayak kemarin ya, tanggal 4 karena mau dibawa ke Prancis. Jadi tanggal 4 harus sudah tiba di Jakarta. Nah, aku tuh tanggal 2 pagi baru buat sambelnya untuk saya kirim. Oh, supaya fresh ya. Fresh, tiba di Jakarta pun fresh.
Dan jaminan nggak basinya itu Ya, di 5 hari. 5 hari karena tadi 5 hari. unsur-unsur yang bagus dari Ya. kelapanya, minyak kelapanya, dari garamnya tadi Ya. saya ingat tadi ya. Ya. Itu jadi karena udah diuji coba berapa lama bisa bertahan di di suhu ruang. Jadi 5 hari. Dan sekarang akhirnya pilihan kemasannya dalam botol. Botol kaca. Botol kaca, botol beling ya. Tutup, itu lebih aman, nggak ada senyawa dengan plastik. Ya, lebih aman. Oh. Puas dengan kondisi sekarang atau apa yang masih ingin dicapai? Oh enggak, harus bisa progres lagi lah progres ya. lagi. Iya, harus Ya. lebih sebanyak mungkin teman-teman UMKM atau petani yang kita libatkan untuk lebih banyak berpartner. Nah, itu dia, itu yang mau saya tanyakan berikutnya. Seberapa jauh yang sudah dilibatkan atau yang akan dilibatkan UMKM seputar Bali aja deh. Selain tadi yang apa? Petani garam petani garam itu dan ya. sebagainya ya. Jadi kita sampai saat ini sudah berpartner dengan petani cabai atau sayuran segar di Baturiti dan di Gobleg. Baturiti itu jalan yang mau ke Bedugul ya. Kemudian yang Gobleg itu sudah masuk Buleleng, dari Bedugul naik lagi ke Wonogiri, nanti ke kiri. Itu di Gobleg namanya, Buleleng. Jadi kalau kita misalnya gini, aku perlu cabai setan dong 2 kilo untuk hari Kamis, bisa diantarin nggak? Atau aku perlu cabai hijau gitu, 5 kilo untuk besok, bisa diantarin nggak? Karena mereka free delivery. Oh, free delivery? Ya. Jaraknya lumayan kan itu dari Buleleng? Jadi gini, mereka punya 2 jam ya? Jadi gini, aku kan misalnya delivery-nya itu mereka kalau yang Baturiti itu 3 kali seminggu. Selasa, Kamis, Sabtu, SKS, Selasa, Kamis, Sabtu. Itu kalau yang Baturiti. Kalau yang Gobleg itu Sabtu, Minggu, Senin. Sebentar, saya sampai lupa nanya. Eka tetap masih domisilinya di Denpasar kan? Kota Denpasar kan? Masih. Masih di Banjarpiti enggak? Oh enggak, aku di Sanur. Oh, dari Sanur sekarang. Jadi itu diantar lah tuh kiriman-kiriman dari Buleleng, cabenya dari sana. Itu yang membuat untuk cabai penggiat UMKM ini oke ya, jadi dia tersalur lah ya distribusinya kayak gitu. Sayuran juga begitu, ketika ada yang pesan sayur atau bahkan kita kan kalau buat nasi kita kan campuran beras putih, beras merah dan beras hitam. Itu yang dari penebel, Jatiluwih itu, Tabanan. Nasi putih, merah, hitam. Jadi beras merah putih, beras merah, beras hitam, tapi padi lokal. Yang tumbuhnya itu produksi, kalau mereka bilang padi tahun, setahun cuma sekali panennya. Oke. Dan lumayan harganya oke, tapi kualitasnya bagus. Jadi kita juga hidup sehat, ikut membantu petani. Iyalah, kan? kasihan ya sekarang. Gitu. Suka sedih Kak kalau lihat tani-tani sebagian di kota besar di Jawa itu ya. Beberapa lahan sawah juga sudah habis untuk properti dan sebagainya. Ya. Sama di Bali juga. Iya, di Bali juga ya. Iya. Sama itu. Iya. Tapi sekarang sudah mulai sih ada, mudah-mudahan bisa kembali back to basic ada anak-anak muda yang kembali bertani atau mengolah hasil pertaniannya. Iya, Tegal Alang masih bagus tapi ya. Tegal Alang masih dijaga ya. Masih. Itu juga di Jatiluwih mereka masih bertahan dengan pola tanam yang setahun sekali. Sorry Kak, tadi kita baru menyinggung sambal matahnya. Jadi dapur Eka ini menu andalannya apa lagi? Selain sambal. Selain para sambalnya banyak, termasuk sambal klenis. Sambalnya ada serinya, ada variannya ya? Ada. Jadi mata tuh hanya salah satu saja? Ya, sambal matah itu kayak dabu-dabu itu kan Sulawesi Utara ya? Manado. Manado. Itu juga aku buat karena banyak kebutuhan permintaan. Jadi sambal matah nih cirinya boleh dibilang boleh membawa nama besar Bali lah. Ada juga dabu-dabu versi Bali, betul nggak? Iya. Jadi dabu-dabu itu kan juga sambal matah sebenarnya, tapi versi Sulawesi Utara kan. Iya. Jadi karena banyak yang minta, kita juga suka. Kadang-kadang ada yang minta ikan bakar, tapi ada sambal dabu-dabunya nggak gitu. Ya, nanti aku buatin dabu-dabu. Jadi kasih dabu-dabunya gitu. Dikasih nama khusus nggak? Iya, jadi tetap aja dabu-dabu, sambal dabu-dabu. Padahal sebenarnya dabu-dabu itu bukan sambal ya. Sebenarnya dia teman makannya ikan gitu. Jadi dabu-dabu, terus
Yang lucu kejadiannya adalah pernah teman Manado yang udah tinggal di Bali lama. Kemudian dia menikmati sambal dabu-dabu yang aku punya. Dia bilang, kok lebih enak gitu. Ini apa gitu? Karena kan ingredientnya aku nggak pakai cuka. Dan aku Oh, nggak dabu-dabu pakai pakai cuka cuka. tuh setahu saya itu. Ya, tapi Ya, aku rasa kecutnya pakainya, kecut cuka ya. ya kalau aku pakainya jeruk nipis, lebih segar. Oh, oke. Jadi aku pakai jeruk nipis sama jeruk limau, jadi dia lebih segar. Kemudian apa namanya, campurannya itu garam dengan sedikit gula pasir. Jadi aroma dan rasanya itu jadi pas, asam manis, kecut, apa namanya, rasa pedasnya itu ada di situ. Seperti kehidupan ya, campur-campur. Iya Nano-nano betul nano. filosofis Nggak banget boleh, sih. nggak boleh nyebut nano. Lo kan iya betul Nggak kan boleh nyebut hidup. nano. Emangnya Oh anak iya, sekarang iya, tahu maaf. nano-nano ya? Iya. Baik, jadi jadi selain sambal tadi Matah, Bapak ada dabu-dabu. ada dabu-dabu, Makanan nggak create makanan nggak? Oh ada juga aku apa create yang jadi andalan makanan. mungkin ikan-ikanan Kalau atau apa? ikan, ada ikan bakar, Oh kemudian ikan bakar aku juga. sering, kemudian ada ayam panggang. Jadi Nah banyak. ayamnya gimana nih ceritanya? Ayam Nah, betutu bukan? ayam betutu juga aku buat, ayam Oh. panggang juga aku buat. Jadi kalau ayam betutunya tidak kita rebus, tidak kita, biasanya kan direbus dengan api kecil gitu, bumbunya sampai resep gitu ya, Iya sampai betul. agak ini. Nah, tapi kalau aku buatnya di steam. Steam? Di steam, dikukus, tapi di dalamnya itu kan, jadi ayam itu, aku ada beberapa treatment untuk memperlakukan ayam. Nah, ayam itu aku pakai ayam kampung atau ayam merah. Nah, setelah aku cuci bersih, aku biasanya balur dengan arak. Oh, Arak kasih Bali. arak Bali. Karena Supaya apa aku itu? pakainya untuk menghilangkan bakteri dan menghilangkan bau amis. Itu kan ada unsur alkohol. Jadi dan itu satu lagi itu membuat pori-pori daging itu terbuka sehingga bumbunya meresap dengan mudah. Masuk itu ya ke dalam daging ayamnya ya. Dia tidak akan hancur, daging ayamnya tidak akan hancur, tetapi begitu dibuka dia lembut. Jadi nggak keras, nggak alot. Jadi itu treatmentnya. Dikunyahnya tuh enak ya. Enak. Renyah. Gitu. Yang terus bumbu ininya betutunya, bumbu betutu itu aku tidak tumbuk, tidak diulek, atau kalau orang mungkin sekarang mau cepat itu di blender, enggak, ya, tapi aku parut. Jadi parut. serai, kunyit dan sebagainya itu aku parut, kecuali yang biji-biji, yang di biji itu baru aku tumbuk kasar aja. Parut, campurin tuh ya, baru lumurin di ayamnya itu. Oke. Jadi kalau diparut itu dia nanti akan ada unsur lembut, tapi dia meresap masuk ke dalam daging. Itu dan Eka ini untuk yang menu-menu di dapur Eka ini by order berarti ya? Ya, online ya? Order. Ya, online. Eka nggak rencana buka sendiri resto gitu? Kalau aku buka resto, ntar waktuku habis. Kan bisa bikin UMKM baru, betul. Penciptaan lapangan kerja nih. Nah. Betul. Aku selama ini mungkin terkesan egois ya, karena pelangganku dari dulu bukan? Enggak dulu. Tapi egonya ego yang oke kan, ego yang dimana orang mau capai cita-cita. Scorpio kan memang begitu ya. Ketahuan, buka kartu. Iya, egonya Scorpio dia pengennya pokoknya gua pengen ini gua tuju gitu ya kira-kira. Tapi keren. Gak semua orang bisa kayak Eka loh. Gini, karena pelangganku sedikit fanatik dengan rasa makananku. Jadi ketika ada rasa yang berubah, mereka tahu itu kayaknya kok berubah, bukan Eka yang buat itu. Padahal sebenarnya aku minta tolong menantuku yang untuk meracik aja, padahal bumbunya udah aku siapin, dia meracik, nyampurin untuk dikukus gitu aja. Nah itu katanya berubah rasanya. Jadi dari sana terus aku putuskan mereka itu hanya membantu aku untuk menyiapkan bumbu, menyiapkan apa, jadi semuanya prosesnya aku yang lakukan. Betul. Jadi chef utamanya adalah tetap Bu Eka gitu ya. Iya gitu. Iya, yang lain hanya membantu ya. Jadi keluarganya membantu tuh hal-hal yang tidak masuk pada ramuannya kalau enggak. Kalau masakan gitu sih ya sentuhannya beda-beda ya. Kayaknya. Jadi kayak aku buat sambal matah gitu ya. Kan sudah diiris dan sebagainya.
udah aku ini racik, tinggal Mhm. diaduk gitu aja, katanya lain rasanya. Mungkin cara ngeremesnya berbeda, nah treatment-nya Iya. atau rasa cintanya yang berbeda Iya, gitu. denger-denger kalau masak tuh harus pakai hati soalnya. Iya, enggak Pakai pakai tangan. iya, oh iya bener juga sih. Les mulu. Baik, jadi kalaupun Gitu. ada keluarga di dapur, sekali Heeh, lagi, mhm. mungkin suami terlibat atau Anak-anak anak terlibat, terlibat, mantu mantu terlibat, terlibat. hanya pada produk Proses di tertentu ya? dalamnya, heeh, sebelumnya persiapannya dan atau packaging atau Oh, delivery. Kalau yang untuk sekitar delivery. pasar itu Heeh. biasanya delivery anak-anak. Oh, ini Nah, saking karena udah lamanya nggak ketemu sampai kaget tadi dengar-dengar kata mantu, udah punya mantu rupanya Mbak Eka udah ini. Jadi udah dong, punya cucu juga? belum, hampir Hampir. gitu. Dan 2 ya, putra-putrinya 2 ya kalau Iya, nggak Bu, salah? cowok-cowok, mhm. Itu Kinoy itu kan? Ninoy sama Tito, heeh, Hmm. gitu. Jadi udah menikah tapi belum punya anak, baru mantu ya, Iya, mantunya ini heeh, yang terus ikut betul, terlibat. heeh, iya. Jadi ya sih emang kalau family business malah lebih gampang kontrol sebetulnya ya. Satu iya, tapi aku Hmm. tetap memberikan, apa namanya, jasa kepada mereka, tetap menghitung jasanya. Hmm. Jadi Iya. kalau misalnya sambel gitu, per botol berapa, kalau di bawah 100, di bawah 50, di atas itu 100, itu biasanya borongan. Hmm. Kan pernah tuh sampai 1 hari 300 botol. Nah, Ya. itu tuh yang harus mulai serius banget karena mulai apa namanya, masukin ya, packing, kemudian ngasih labelnya, tutupnya, kemudian Hmm. kemas untuk pengiriman, boxing dan lain sebagainya, itu kan nggak bisa ditangani sendiri. Itu ditangani tuh paling tidak 3-4 orang. Jadi Hmm. sudah ada bagiannya yang itu. Jadi yang ini bagiannya apa, yang ini bagiannya apa, udah dibagi. Kita ngerti lah. Kak, ini kalau kita Mm-mm. iseng membuat komposisi nih, gambaran Mm-mm. kasar aja, kalau dibagi prosen gitu, Mm-mm. customer di Bali berapa persen, di luar Bali berapa banyak? 50-50. 50-50 ya. Mm-mm. Nah, pertanyaan saya lanjutannya adalah, Mm-mm. di Bali demikian banyak pilihan kan ya? Oh, banyak Dulu sekali. kan ini kan udah Iya, provinsi dan pulau yang internasional ini. iya. Nah, gimana tuh Eka punya strategi khusus kan, positioning gitu khusus atau biarkan itu alami atau gimana? Jadi Kan awalnya, banyak kan pilihan kan makanan iya tuh. iya benar-benar. Iya, Jadi makanan Lombok aja awal, banyak, Taliwang juga banyak di sana ya. iya benar-benar Iya. pengusaha sambal juga, sambal Nah, matah juga banyak gitu. Jadi nah, ada beberapa pilihan. Nah itu sekarang saya mengambilnya cluster kelas, pakai kelas. Jadi nah, aku gimana mau nih? yang medium up. Karena kalau yang ini ke Middle up bawah income nggak ya. apa-apa. Jadi karena kalau aku mau kasih medium ke bawah, teman-teman yang bergerak di bawah itu jangan kita ganggu. Kita kasih, Betul. kita ajarkan, kita ajak mereka juga. Gitu. Ya. Ajak bareng-bareng. Jangan Ketika ada ambil lahan mereka pameran, gitu ya. jangan. Betul ya. Betul. Jadi kalau yang ke atas kita juga tidak mengganggu mereka enggak, tapi kita punya kelas sendiri yang mana. Karena Hmm. pelanggan kita sudah tercapture. Hmm. Sudah banyak pelanggan yang fanatik justru. Jadi Sudah ya. setiap itu Ya kalau rasa tuh nggak bisa pasti. dibohongin soalnya ya. Ya, jadi sambal itu mereka udah fanatik sendiri dengan apa namanya, dengan rasa, kemudian dengan perlakuan. Karena aku ada cara apa namanya, ada campaign juga kembali botol. Jadi Oh. botol yang kembali ada reward-nya. Rewardnya apa? Dikasih Ada apa Mbak Eka? reward-nya. Kalau 1 buah botol kembali itu kita dia mau kalau misalnya 10 buah botol, dia Ya. dapat 1 sambal gratis. Gitu, Oh. 1 sambal gratis. Tapi kalau dia kembali cuma 5 botol, per botol dihitung 2.500. Oh, harga per botol baliknya Harga itu. botol yang kembali Kembali yang masih ada 2.500. stiker dan masih ada stikernya Dapur Eka. Karena aku nggak mau terima botol dari yang orang lain. Emang Atau dari produk lain. Karena aku hmm. tidak tahu bagaimana perlakuan mereka pada botol itu. Kalau botol Dapur Eka, aku tahu perlakuan apa yang aku berikan kepada botol, kepada kemasan. Oh, tadi hampir jahil saya di rumah banyak botol tapi bekas soft drink nih. Mau dikirim Enggak, ke Eka aja minta enggak, 2.500, saya punya 100 enggak, botol. enggak mau, enggak mau, enggak mau. Enggak, emang dijual berapa sih kok sampai katanya menengah atas mahal banget? Satu Enggak, botolnya itu berapa? satu botolnya itu kalau yang sambal matahnya 35.000. Ukuran berapa itu? Berapa mili? 250 mili, tapi beratnya 210 gram. Ya masih lebih murah dari parfum lah ya.
Jauh lebih murah kali ya. Bandingannya Foundation nggak- aja, ya, ya, foundation ya. aja kalau yang pakai ya. Biar nggak serius-serius Benar-benar. amat. Jadi 35.000, Untuk yang sampai 250 mati. mili dan hanya satu tipe aja. Artinya Iya. nggak ada ukuran yang besar, nggak ada. Enggak. Karena itu Satu. ukuran yang paling ekonomis untuk sambal. Oh. Itu pelajaran Kayaknya 1,5 tahun. wes, yang, masih inget. yang tadi pelajaran 1,5 tahun. Jadi tadinya pernah nyoba yang 450, yang 350, 300. Ternyata ketemulah di ini yang paling ekonomis itu adalah 250. Dan kalau kami pesan dari Jakarta atau Depok gini harus ada minimum pemesanan juga? Nggak ada. Tapi ongkos kirim ditanggung pemesan ya? Oh iya dong. Aku cuma dapat keuntungan Rp3.000 dari satu itu bersih. Jujur banget. Serius. Bener, aku terbuka kok. Bener. Wah. Kalau ada yang mau ini aku terbuka. Bener. Aku kasih mereka silakan tes karena bahanku berkualitas, kemudian perlakuan yang aku berikan istimewa. Nah, harga tentu harus sebanding. Ini Eka ini hati-hati nih Sobat Seno, dia tipe-tipe low profile, high profit nih. 3.000 marginnya, tapi botol yang dijual kan tidak dia ceritakan berapa banyak dalam sebulan ya. Nah, gitu. Tapi misinya menarik, artinya mengembalikan botol dan memberi reward kepada konsumen, botolnya untuk lingkungan juga ya, supaya jadi nggak buang-buang sia-sia ya. Betul, itu masih bisa digunakan lagi, kita bisa sterilkan lagi. Kita cuci bersih, kemudian kita kukus dulu. Dikukus lagi itu botol, jadi untuk dipakai lagi ya. Steril lagi, terus kita simpan dengan baik sebelum dipakai juga dipanaskan lagi sehingga itu benar-benar bersih dari bakteri dan sebagainya. Itu perlakuan. Kedua, aku membantu pemerintah untuk mengurangi beban TPA. Atau kalau misalnya ada botol yang sudah, aku kan suka tandain tuh botolku di bagian bawah tuh, kalau yang sudah kembali aku tandain. Jadi aku tahu ada tandanya rahasia. Oh, rahasia. Botol kembali. Kalau sudah botol itu kembali lagi untuk yang kedua kali, itu biasanya aku akan hubungi teman-teman pemulung barang bekas. Aku jual kepada mereka, tetapi hasil penjualannya aku minta lagi kepada mereka untuk berkontribusi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk itu tabungan di bank sampah. Tapi bukan untuk aku, untuk mereka, beli pulsa listrik lah, untuk bayar apa. Tadi saya nggak ngerti, tadi yang saya tangkap botolnya kembali, kemudian disterilkan, kira-kira dipakai lagi nggak? Nggak, yang itu yang pertama kali kembali dipakai lagi. Tapi kalau kan, udah yang kedua kalau kali, sudah yang kedua cukup, kali itu jadi recyclingnya sekali saja. Begitu yang kedua, kasih aku pemulung, jual kepada pemulung untuk dia proses kembali, tetapi dia tidak, kan mereka harus bayar kan, mereka kan sering itu beli juga botol-botol itu. Tapi aku minta, aku tetap hargakan, tetapi mereka harus punya tabungan di bank sampah. Nantinya tabungan itu bukan berupa uang yang dia terima, tapi untuk beli pulsa listrik dan sebagainya. Ini kapan untungnya ya kalau bisnis kayak gini ya? Mungkin Sobat Seno yang berpikir gitu. Apa sih Eka cari dalam bisnis? Coba. Bisa. Oke, satu, aku hidup kok dari mereka. Nah, tapi hidup itu kan kita kenal kata cukup. Ya, dan cukup itu relatif ya. Ya, cukup itu relatif. Tapi buat aku cukup bisa memberi manfaat, cukup untuk aku, untuk aku makan dan sebagainya, untuk biaya hidup yang standar, yang minimal. Karena kalau yang lain aku tidak hidup dari dapur Eka, tapi kan masih ada hal-hal yang lain ya. Ini yang masih yang bisa mau dijadikan nanti program yang berikutnya dari Kanal Rumah Kita ya, cerita yang lain lagi, betul ya. Oh gitu ya. Ya, jadi Sobat Seno harus denger nih, pokoknya yang penting cukup mencet remote kalau mau pakai mobil gitu maksudnya. Enggak. Cukup mencet keypad kalau mau handphone. Jadi kan, ya. Cukup ya. Cukup untuk bisa bersosialisasi atau membantu teman-teman di sekitar, cukup bisa membantu yang lain, keluarga terutama dulu ya, keluarga dekat, keluarga inti dan sebagainya. Jadi nggak usah muluk-muluk deh. Banyak memang keinginan kita untuk besar, tapi ayo tumbuh besar bersama, tidak besar sendiri. Ya betul. Katanya juga kata orang-orang bijak, semakin banyak kita memberi, nanti secara alami akan banyak yang kita dapat, gitu ya? Aku nggak memikirkan itu. Biarkan itu alam yang mengaturnya, aku serahkan sendiri langsung kepada alam. Tapi prinsipku kita hidup itu adalah tumbuh besar bersama. Nggak mungkin kan pohon beringin mematikan rumput di bawahnya. Ya, itu aja. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Bareng-bareng. Filosofinya aja. Dalam ini. Enggak dalam. Aku nggak bisa nyelam, nggak berani nyelam.
Iya. Soalnya ada yang bilang katanya pohon beringin itu akarnya tempat berpijak, dahannya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung. Iya, gitu ya. Oke. Nah, kita bicara tentang makanan, itu kan bagian dari budaya juga ya. Berarti Ya. unik nih, karena orang mungkin tahu Bali hanya dari patung, dari alamnya, sekarang makanan. Ada nggak misi jangka panjang untuk go internasional yang benar-benar sampai mancanegara yang luas lagi, Kak? Gini, Hmm. kita kan Sekaligus sering tuh kenalin dengar, Balinya ya. ya, Ini sambal mata Bali nih. nggak cuman Bali ya, kita Nah, kenalkanlah Nusantara. Sambal ya, Nusantara, sambal Indonesia itu kaya banget. tuh. Ya, sambal-sambal kita itu bisa dinikmati oleh berbagai orang di belahan dunia yang lain. Jadi kenapa kalau misalnya Korea kita kenal banget kimchi-nya gitu. Ya, Kenapa kalau biasa. apa namanya? Ya benar. Lalu kenapa Indonesia nggak bisa gitu? Harus bisa. Nah, harus bawa dengan budaya. Nah, kalau misalnya Bali, basic banget dari makanan Bali itu adalah uyah lengis. Uyah itu garam, lengis itu minyak, minyak kelapa. Nah, ya wiyah lengis. Ya, uyah lengis. Itu basic banget. Kami dulu kecil, kalau anak-anak itu kami kecil itu susah makan, biasanya kakek, nenek atau orang tua mami dulu kecil pasti akan ngasih kita itu nasi dengan uyah lengis. Itu dicampur aduk dikepal-kepal gitu, dipencet-pencet gitu. Jadi udah seukuran segini-segini gitu, udah tinggal masuk dan itu enak banget. Jadi antara garam dan minyak Minyak, itu dibecek aja kelapa. langsung diaduk. Iya, minyak kelapa Diaduk. yang asli. Diaduk aja. Nah, gitu. Jadi sesederhana itu tapi nikmatnya luar biasa ya. Banget. Jadi dan itu menambah nafsu makan. Sebenarnya uyah lengis itu adalah basic bagi sambal mata. Kenapa? Karena uyah lengis itu yang pertama. Ketika kita udah agak gede, kita udah pengen ada campuran yang lain. Pakai rasa pedes sedikit, kasih aja cabai dipotong. Cabai. Udah kan uyah lengis pakai cabai. Cabai udah, bejekin aja dimakan. Pasti enak banget. Gitu. Jadi itu basic banget dan itu budaya Bali banget. Karena di semua unsur dalam ritual di Bali, kelengkapannya pasti ada uyah lengis. Pasti. Pasti ada uyah lengis ya. Pasti. Cirinya itu. Dan maksudnya tidak selalu dalam bentuk makanan. Jadi kalau offering, misalnya kita mau Banten nih. Kalau Bali itu kan ada, kalau pagi orang-orang Bali itu, orang itu di Bali itu ada ritualnya itu mesaiban namanya. Saiban itu ada unsur nasi, itu rasa syukur atas rezeki hari itu. Misal isinya itu ada nasi, ada garam, ada minyak, ada bawang, ada jahe. Itulah yang diatur dalam apa namanya kalau kita buat tangkih namanya, atau pakai daun aja, daun pisang, dipotong persegi gitu. Udah ditaruh di atas itu sebagai ucapan terima kasih dan syukur. Itu ritual yang paling sederhana. Rasa syukur yang paling sederhana. Jadi apa yang kita nikmati itu ada dalam ritual kita juga di Bali, ya. Jadi itu setelah dalam perjalananku mempelajari atau terlibat di dalam beberapa ritual, budaya dan sebagainya, upacara besar, tibalah aku pada kesimpulan bahwa uyah lengis di Bali itu ada upacara ritual namanya Nyegaru Gunung. Nyegaru Gunung itu segara itu laut, gunung ya gunung. Nyegaru Gunung. Itu adalah sebenarnya ritual pemurnian air. Jadi basic ritual di Bali itu adalah siklus air. Uyah lengis adalah laut, pertemuan laut dan juga gunung. Lengis itu lebih banyak diproduksi di pegunungan, bukan di pesisir, bukan. Tapi garamnya di pesisir. Nah, jadi ada ritual uyah lengis di situ adalah nyegara gunung, laut dan gunung. Gitu. Dalam bentuk kecil itu di meja makan. Itu ritual paling kecilnya. Ritual besarnya itu pemurnian air. Ini pencerahan baru nih buat sobat Seno. Iya, buat sobat Seno nih. Karena orang kan mungkin yang dipikirin cuma sambelnya aja, makan nikmat, pedas, keringetan gitu kan. Tapi ada filosofinya loh di dalamnya. Ini versi aku yang kebetulan menemukan itu, yang kebetulan terlibat di beberapa kegiatan, beberapa ritual dan sebagainya. Jadi
pemurnian air itu dari laut ke gunung, lewat sungai ke laut lagi kan, terus penguapan hujan di gunung seperti itu. Jadi Nyegaru gunung, Uyah Lengis kayak gitu. Oke, Jadi itulah keren. ritual yang kita jalani. Ini Eka nih suatu kali Itu saya temukan dengan harus saya temukan dengan narasumber kita yang lain. Kita juga punya 2 narasumber diaspora nih Kak. Yang satu ada di Durham, North Carolina. Dia juga sedang lakukan semi visibility study untuk buka resto. Sementara ada satu lagi narasumber, dia chef juga di Chicago. Ini kalau saya membayangkan sambalnya bisa sampai Durham atau sampai Chicago, ini keren banget nih. Mudah-mudahan ada teman yang akan berangkat ke sana. Jadi iya kan? Iya nanti bukan hanya berangkat, nanti berpeti-peti kemas gitu harapannya. Ini kan sesuatu mungkin dengan hayalan ya, tapi kan mimpi itu realistis aja kan. Bisa nolong banyak orang lagi nanti para yang petani atau tadi. Atau gini Mas Ano, gimana? Aku membagi resepnya dengan cara membuatnya dan lain sebagainya, mereka produksi di sana kan lebih murah. Oh, kan nggak khawatir tentang hak cipta? Enggak, kan tetap itu basic ininya resepnya dari dapur Eka, kan tetap. Oh iya bisa dipikirkan lebih lanjut. Tapi saya nggak bayang kalau di Chicago kemudian harus mikir gini, waduh garam yang bagus tadi ada di sana, terasinya ada di Selayar. Loh, itu caranya untuk menghidupi petani di Indonesia. Mereka harus beli itu. Nah, nanti boleh gitu nih nanti dipikirkan begini nanti. Sentralnya di Eka gitu kan ya. Yang dari sambalnya dari mana tadi minyak kelapanya juga, garamnya juga ya dari Buleleng tadi. Jadi diekspor ke sana, keren kali ya. Iya. Mudah-mudahan aku juga campaign itu. Campaign untuk kembali menggunakan minyak kelapa tradisional dan garam tradisional. Itu campaign aku. Jangan main-main sama pohon kelapa. Di pohon kelapa gunanya semua. Apa ya dari pohon kelapa yang nggak bisa dipakai kan? Enggak, gitu. Dari tadi Gatal mau nanya ini boleh nggak dijawab nih? Apa tuh? Konsumennya siapa sih? Isu-isu dari bisik tetangga sampai orang-orang hebat katanya udah jatuh cinta sama sambalnya. Artis gitu atau pejabat publik itu udah sampai sana kayak denger-denger. Sampai, betul. Hebat ya Eka nih. Nggak juga karena kebetulan kan teman ke teman. Jadi awalnya sih teman-teman dari kalau Mbak Ari dari British Council, dari KPK, dari beberapa teman lah gitu yang sering berkunjung ke Bali, atau dari Bekraf RI dulu sering berkunjung ke Bali. Dari apa Bekraf dulu kan masih ada Bekraf, sekarang Kemenparekraf lagi kan. Oh, Kemenparekraf ya. Pak Sandi ya. Kemudian kalau dulu Pak Sandi udah coba juga ya? Belum. Oh, harus coba. Harus dijual tuh. Iya kan secara pariwisata kan sambal juga bisa mengundang orang. Nanti. Mudah-mudahan beliau dengar. Jadi ada beberapa pejabat publik, kemudian juga ya. artis, dan malah jadi banyak. Udah jadi pelanggan tetap bahkan. Udah. Wah, hebat ya. Nggak sangka nih dari bermula tadi iseng-iseng di dapur dicobain teman gitu akhirnya bisa sampai sana ya. Iya, ada yang fanatik banget pokoknya kalau ada temannya ke Bali, titip pokoknya gitu. Iya, karena perjalanan hidup gitu ya Mbak Eka ya. Sama tuh, hampir sama. Yang narasumber kita yang di Chicago juga gitu. Jadi bermula dengan masakan Indonesia, risol dan segala macam, yang makan orang Indonesia. Jadi dia berkarir kuliner, sekarang dia jadi director chef di Hyatt di sana. Keren itu. Yang unik tuh Mas Eno sebenarnya sambal matah kita yang kontennya itu isi bunga kecombrang, bunga rias, honje. Itu sambal matah itu. Kalau itu dimasak dengan spaghetti pasta, enak banget. Itu kayak spaghetti aglio e olio. Persis rasanya. Enak tadi bunga combrang baru disebut-sebut belakangan ini akhirnya diapain bunganya tuh? Dicampur di sambal? Jadi diiris, terus disambal. Kontennya sama, ada cabenya, ada bawang merahnya, tapi sambal matah itu variasinya banyak. Ada yang cuma bawang doang sama cabe, ada yang bawang. Nah itu yang basic ya, cabe sama bawang merah. Kemudian yang optional itu ada yang pakai serai, kemudian ada yang pakai bongkot. Kalau orang Bali bilang bongkot itu rebungnya kecombrang. Rebungnya kecombrang. Kemudian bunga kecombrang. Jadi
Itu diiris, nah dicampur, kemudian itu kalau dimasak dengan spaghetti dengan pasta dicampur, itu kayak aglio e olio persis, enak. Oke. Jadi Dan sebenarnya itu sudah udah kita tes. tes dengan teman-teman Itali, dan Oh, mereka Itali nggak cocok. menyangka, dan itu mereka nggak menyangka ini apa, tapi kok enak banget. Jadi dibuat Jadi enak. dicampur di spaghetti gitu. Di spaghetti. Jadi aglio e olio itu kan biasanya basic cuman olive oil sama garlic gitu kan, sama itu. Nah ini kita pakai sambal matah. Pakai sambal matahnya itu kita campur. Kalau mau pakai ayam atau pakai tuna, kita panggang tunanya, pakai itu enak banget. Benar. Jadi berapa variannya tuh kalau yang sudah diproduksi sekarang? 10 ada? Sambal. 20? Sambal matanya tuh. Aku lupa, Oh, banyak. lupa. 10-an ada? Mungkin 20? 15-an kali ya, 15-an 15-an. varian. Jadi Ada sekitar itu. multifungsi ya, jadi multi taste. Iya. Jadi ada sambal, kalau misalnya sebenarnya yang sambal Bali itu kalau yang digoreng itu misalnya cuma sambal bel atau bumbunya itu bahasa kalas, itu untuk sayur kayak urap, tapi dia tidak pakai kelapa, dia pakai santan. Santannya dicampur dengan rempah. Jadi itu bahasa kalas, bahasa genep. Kalau bahasa genep itu untuk masak apa aja bisa sebenarnya. Kalau sambalnya sih yang digoreng itu ya sambal mbe namanya. Nah, sambal lengis nih yang suka inden. Sambal lengis itu sombong endapannya bener minyak. nih. Iya, sombong memang bener sampai inden. Inden karena cuman aku yang menyiapkan, cuman aku yang punya. Diulang tadi namanya Ada takut salah ucap, lengis. Lengis. Ada artinya? Lengis itu endapan minyak kelapa di proses akhir pembuatan minyak kelapa. Kan ada tainya minyak kalau orang bilang gitu ya, tainya. Iya, ampasnya. Sorry. Bukan, tainya. Bukan ampasnya, tainya. Jadi setelah minyak itu diproses, dia mau mateng minyaknya, di bawah itu ada endapan yang warna coklat. Kalau di Jogja itu biasanya untuk buat gudeg. Gudeg, ya. Itu yang kemudian disebut nyengis tadi. Lengis. Nah, aku buat sambat lengis. Dan itu kan udah jarang banget, udah hampir hilang kebiasaan orang, pengetahuan orang tentang sambat lengis. Tidak banyak yang mengenal. Aku kenalkan lagi dan itu jadi banyak permintaan. Nah, setiap kali aku buat, itu hanya bisa aku maksimal 12 botol. Karena apa? Kan pada waktu buat minyak kan bahan bakunya itu yang sedikit ya, dikumpulin dulu bahan bakunya. Baru. Wah, ini ide lagi buat UMKM ini. Berarti harus memproduksi lengis. Lengis. Disuplai ke dapur Eka, betul nggak? Nah, benar-benar Sobat Seno langsung nangkap peluang nih kan, para petani minyak kelapa, produksi minyak kelapa juga, lengisnya juga. Jadi ya kan nggak sombong-sombong untuk orang suruh inden nunggu-nunggu. Tapi inden tetap loh, tetap inden. Itu sombong. Emang gitu ya, kalau udah punya pelanggan tetap ya maaf ya, tunggu, sabar gitu ya. Enggak, jadi karena memang bahan bakunya yang kurang. Jadi ketika ada, biasanya yang inden itu bisa sampai mau 25 botol gitu kan, aku mesti nggak bisa karena kan cuma dapat 12 gitu. Jadi kalau ada yang inden sampai 10-12 orang, aku urutin siapa yang datang duluan. Gitu, aku bilang nanti ini kesempatan berikutnya ya, ini kesempatan. Dan mereka menunggu. Betul. Dan mereka memaklumi itu. Memaklumi itu. Dan menunggu. Kalau saya keburu capek, saya terus bikin sambal sendiri. Nggak bercanda. Buktiin. Langsung ngambek. Ntar kalau aku kirimin, awas ya kalau minta lagi. Baik, ini kita kalau udah ngobrol gini bakal panjang ya. Yang udah kan udah ketemu ya sampai subuh ya. Nggak pulang-pulang. Pulang-pulang. Baik, ini menuju penghujung ngobrol-ngobrolnya. Kira-kira ada harapan apa ke depan dalam hal kulinernya, dalam hal apa, ada pencarian jati diri lagi yang mau dicari? Aku nggak nyari jati diri, aku menemukan diriku dengan apa yang adanya seperti ini. Aku jalanin aja. Kalau orang bilang easy going, ya, let it flow, ya, aku easy going aja. Nggak begitu ngotot karena semua itu sudah ada porsinya. Dan aku juga mengukur kemampuan tenagaku sendiri. Aku belum sanggup untuk membayar orang untuk menemani aku. Jadi aku berdayakan keluarga yang aku miliki yang selama ini banyak membantu aku. Selain dari suami dan anak-anak serta mantuku, ada kadang-kadang keponakan
yang juga bilang, "Tante mau dong kalau besok ada delivery, oke libur." Kayak gitu. Oke, besok ada delivery bantu. ini, bantuin gitu. Jadi apalagi di masa pandemi banyak beberapa keponakan juga nggak apa namanya kerjanya kan cuma 2 kali seminggu tuh karena di hotel Karena kan. shifting ya. Ya shifting 2 kali seminggu misalnya gitu, ya udah. Dia juga punya istri, punya anak, ya oke, ayo bareng-bareng. Jadi aku tidak berusaha mencari jati diriku sendiri, enggak deh, aku udah ketemu diriku yang begini aja, nggak usah dicari-cari lagi. Tapi tapi mari memberi manfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga dan lingkungan, teman-teman. Kemudian slogan aku cinta produksi Indonesia jangan cuma sekedar ada di mulut, tapi ayo bareng-bareng cuma lip kita service jalani. ya, buktiin ya, buktikan merah darahmu itu ya. Gitu. Jadi jangan cuma hanya sebatas produknya, enggak, makanan yang kita makan juga. Emangnya makanan Indonesia nggak ada yang vegetarian? Pecel itu bukan kurang vegetarian apa? Iya, gado-gado, karedok. Betul itu. Jadi sayur asem, sayur bening, kurang sehat apa kan gitu. Jadi oke lah, kita campaign silakan, tapi aku lebih bangga pada apa yang ada, karena setelah aku jalani, setelah aku lihat, loh produk kita itu nggak kalah kok dengan produk yang lain. Kalau kita mau bilang cinta Indonesia, ayo buktiin sekarang. Nah, kalaupun kita harus berpergian keluar kota atau keluar negeri, aku selalu bawa sambalku. Selalu. Jadi ya, kalau salah dulu pernah sama tempe Perancis ya, dibawa sendiri ya? Aku bawa. Siapa yang makan di sana? Siapa yang teman-teman dari ada yang dari Spanyol, dari Meksiko, dari Portugal, kemudian teman Perancis sendiri, teman dari Belanda, Itali, yang kebetulan satu hadir di festival film. Jadi aku ketika makan, mereka itu kok mencium aroma yang lain gitu dan enak gitu. Jadi aku makan itu kayak makaroni skutel, terus di atasnya aku pakein sambal matah. Jadi mereka pada sirik ya. Jadi pada nanya karena aroma, terus aku bilang mau coba. Gitu. Aku kasih, dia bilang, oh boleh, ada lagi nggak ini? Tapi ini pedas loh, saya bilang gitu. Tapi nggak apa-apa, aku senang pedas. Yang Italia itu bilang aku senang pedas. Gitu. Dicoba makan, dia mau. Nah kebetulan aku bawa itu kan karena memang aku sebenarnya mau bagi juga, ada teman dari Belanda yang datang juga mau, jadi kan aku bawa lebih gitu. Jadi ya udah kasih. Bawa kopi juga kayak gitu. Jadi kita bawa kopi kita aja. Kopi kita hebat loh ya kan, Toraja, Luwak, kopi Aceh. Aku kemarin tuh bawa kopi Kintamani, bawa kopi Pupuan, Bali ya, masih aku kopi Bali juga terkenal ya. Itu kopi Bali bahkan udah di ini Kak, sekarang di Jakarta tren untuk jadi pewangi mobil juga kan dihadap. Oh ya, iya. Ya betul. Bali. Jadi kalau kita tuh bahkan ampas kopinya bisa untuk filling, untuk masker dan sebagainya. Iya. Tuh, Sobat Seno denger tuh. Jadi Mbak Eka ini patut dicontoh nih gitu ya. Kira-kira jangan cuman omdo kalau memang cinta produk dalam negeri, tapi buktikan darahmu. Malah kita balik kan. Ini produk Indonesia, silakan lu pakai di spaghetti gitu kira-kira ya. Iya, benar gitu. Iya, kita balik dong. Betul. Iya. Iya deh, mudah-mudahan ini menjadi apa ya, hari yang baik untuk memulai sesuatu yang lebih besar lagi. Amin. Ya kan, dari karena rumah kita ini sambal matahnya dan dapur Ekanya kalau bisa sampai kutub utara, kutub selatan kali gitu. Amin. Ya kan, kalau pedes tuh nggak jadi nggak kedinginan gitu ya. Ada lagi yang mau Mbak Eka sampaikan? Ada lagi. Boleh silakan. Minyak kelapa. Minyak kelapa itu kalau kita ada di wilayah yang dingin, ya itu sebenarnya multifungsi. Dia juga bisa jadi butter kan, untuk apa namanya, untuk hand body. Kemudian untuk ini apa namanya, untuk lip gloss. Jadi kalau kita biasanya ke daerah dingin, pecah kan sakit tuh kadang-kadang. Kalau kita pakai lip balm apa tuh kadang-kadang juga nggak mempan. Nah aku sih waktu pengalaman sering kali ke luar itu, kalau ke daerah dingin aku pakai itu minyak kelapa. Minyak kelapa. Jadi itu lebih aman untuk muka juga, biar nggak sakit ya kan, pecah-pecah gitu kulit itu dingin. Nah itu, dan untuk dressing salad, instead of olive oil aku pakai minyak kelapa. Dengerin tuh Sobat Seno.
Ada Enak. bocoran-bocorannya. Nanti dicoba, tapi jangan dicoba di rumah tanpa didampingi ahlinya. Gitu ya. Bukan, tanpa menggunakan produk yang bagus. Nah, karena dia ini tuntutannya adalah produknya yang bagus. Nah, ini Mbak Eka sebagai penutup mewakili Sobat Seno. Kalau ada yang rasa penasaran resepnya sambal mata, keberatan nggak kalau ditulis nanti kita taruh di narasi skripnya itu sambil video ini tayang ya. Boleh. Jadi mereka bisa coba. Boleh. Dan boleh bertanya juga kali kepada chef Silakan, ya. Silakan langsung. Bisa juga lewat direct message ke Instagram dapur_ekaristi boleh. Pelan-pelan mereka biar tidak pada dapur_ekaristi ya. Dapur_ekaristi. Kemudian di sana ada WhatsApp-nya, jadi bisa kontak di WhatsApp. Oh, gantung. Jadi Mbak Eka ini patut dicontoh. Jadi there is no copyright, yang ada right to copy lah kira-kira gitu ya. Hak cipta nggak ada, diberikan kepada Sobat Seno supaya kemudian bisa jago-jago bikin sambal mata, supaya juga bisa kita forward, kita deliver ke banyak orang. Betul, ya. Sebanyak orang. Karena itu kan adalah misi budaya sebenarnya, agar budaya kita juga tidak dilupakan. Iya. Baik, kalau begitu pasti di Bali sudah malam sekali ini karena beda 1 jam, kita di sana sudah 10:30 ya. Iya. Ya, 10:30 apa-apa. Iya. Baik, atas nama manajemen Kana Rumah kita, terima kasih banyak. Suksme ya kalau bahasa Bali, betul ya? Matur suksme. Sudah mau diundang, waktunya sibuk, akhirnya ketemu juga. Kapok nggak? Enggak, mau lagi? Ya. Mau? Ayo, mau lagi ya. Nanti berikutnya kita bicara topik yang lain kali ya, tentang film dokumenter. Supaya anak-anak muda ini yang sekarang memang lagi agak beda ya, anak muda sekarang tuh sangat kreatif. Mudah-mudahan bisa terinspirasi nanti. Betul. Dokumenter ya, kita bicara budaya Bali nanti kan segala macam. Baik, nanti waktunya bisa kita atur ya. Siap. Ya deh, Sobat Sona, mudah-mudahan Anda terinspirasi. Bukan saja kita tadi banyak belajar mengenai bagaimana unsur-unsur ramuan itu ternyata nggak gampang dicarinya dan berhasil diramu sedemikian rupa oleh Mbak Eka jadi hidangan yang lezat gitu ya. Dan yang kedua tadi kita dari pelajaran juga, jangan takut untuk mencari jati diri, udah nemuin kok ya. Jalanin aja gitu ya. Just do it gitu kan ya. Follow the water flow. Luar biasa inspiring. Baik, sekali lagi matur suksme. Makasih Mas Eno. Baik, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada program berikutnya ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Have a good day. Yuk.